Baik, sekarang kita akan belajar dinamika gerak. Dan dinamika ini itu akan mempelajari penyebab gerak, atau sering juga disebut penyebab perubahan gerak. Nah, penyebabnya adalah gaya, sementara yang dimaksud dengan perubahan gerak itu ada dua, yaitu arah geraknya yang berubah, ya, kita jumpai pada gerak melingkar, lalu nilai V-nya yang berubah. Kita jumpai di gerak lurus, bisa dipercepat, atau gerak lurus diperlambat. Jadi bisa disimpulkan nanti pada dalam kehidupan sehari-hari ataupun di soal atau di mana aja, kalau pada sebuah benda lintasannya itu tidak lurus, misalnya, atau nilai V-nya itu tidak konstan, ya, nilai V-nya berubah, udah pasti ada gaya di sana. Jadi sigma F-nya tidak sama dengan 0. Oke, terus yang berikutnya, gaya yang kita mau pelajari itu akan kita gunakan teori atau konsep hukum Newton. Dan ada 3 hukum Newton yang kita pelajari. Ya, yang pertama ini sering juga disebut dengan hukum inersia. Hukum inersia atau hukum kelembaman, atau mungkin lebih mudah atau lebih mudah dipahami kalau saya katakan hukum kemalasan. Ya, apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Nah, secara matematika dituliskan sigma F sama dengan 0. Maksudnya apa? Kalau pada benda sigma F sama dengan 0, maka ada 2 kemungkinan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau mula-mula itu dia diam, maka dia malas bergerak. Nah, hukum kemalasannya di situ. Berarti dia akan tetap diam. Gitu, ya. Nah, namun yang kedua, kalau mula-mulanya itu bergerak, lalu pada benda itu sigma F-nya sama dengan 0, maka dia akan tetap bergerak lurus dan beraturan. Ya, sudah pasti kalau dia tidak lurus berarti ada sigma F. Ya. Tapi kalau dia lurus, sigma F-nya sama dengan 0. Kalau V-nya itu konstan, ya sigma F-nya sama dengan 0. Tapi kalau V-nya tidak konstan, berubah, maka sigma F-nya tidak sama dengan 0. Ya. Yang berikutnya. Nanti kalau kalian ketemu soal-soal dan kalian perhatikan kondisinya, jadi mudah menganalisa soal ya. Lihat aja kondisinya, mula-mula diam, atau kalaupun bergerak GLB, kalau itu terpenuhi berarti pasti sigma F sama dengan 0. Ya, gampang. Lalu yang berikutnya, nah ini ada sebuah animasi yang bisa dijelaskan secara menggunakan hukum pertama Newton. Ya. Nah, yang menjadi objek pengamatan kita itu adalah orangnya. Jadi, mula-mula orang yang ada di dalam mobil ini itu bergerak ke sana, ya. Berarti kondisi awalnya bergerak. Lalu tiba-tiba mobilnya dihentikan, ya tentu orangnya akan malas untuk berhenti. Jadi dia akan tetap bergerak ke sana, makanya dia terlempar. Nah, lalu yang berikutnya pesan-pesan moralnya adalah, ya kalau naik kendaraan gunakan seat belt. Karena selain nanti ditilang polisi, ya secara fisika, ilmu pengetahuan kita bisa lihat bahwa oh ya memang penting untuk menggunakan seat belt. Apalagi kalau kecepatannya cukup tinggi. Ya. Lalu ada lagi, nah hukum pertama Newton ini bisa juga berlaku di sini. Tapi di mananya kita lihat, sebenarnya kan benda ini bergerak melengkung, melingkar. Itu berarti sigma F-nya justru tidak sama dengan 0. Ya, justru tidak sama dengan 0. Tapi yang dimaksudkan dengan hukum pertama Newton itu berlaku di sini nih.
Jadi ketika benda ada di posisi ini, lalu talinya kita putus, berarti sigma F-nya menjadi sama dengan 0. Maka apa yang terjadi? Ketika posisi di sini, arah V-nya udah mengarah ke lurus ke bawah, maka ketika sigma F sama dengan 0 di sini, maka benda akan bergerak lurus. Ya. Di sini ada animasinya. Ya, di putus sini dia akan bergerak lurus ke bawah. Oke. Ya, yang berikutnya, sekarang kita masuk ke hukum kedua. Hukum kedua ini ya membicarakan kalau sigma F-nya tidak sama dengan 0. Sigma F tidak sama dengan 0, benda mengalami perubahan gerak. Ya, baik arah V ataupun arah nilai, ya. Arah V atau lintasan tidak lurus. Nilai V atau lintasan tidak lurus. Nah, perubahan yang dimaksudkan itu adalah ini. Ya, nilai V berubah atau arah V berubah. Nah, dan semuanya menghasilkan percepatan. Kalau arahnya yang berubah, misalnya pada gerak melingkar, kita kenal sebagai percepatan sentripetal. Jadi nanti dalam soal, kalau kalian ketemu V-nya itu berubah atau arah gerak tidak lurus, udah pasti sigma F-nya tidak sama dengan 0. Ya, dan itu menghasilkan percepatan. Nah, oke. Nah, percepatan itu sebanding dengan sigma F, tapi dia berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini bisa kita tuliskan A sebanding dengan sigma F dibagi dengan, atau kalau ini dibuat menjadi sama dengan, harus dikalikan dengan sebuah konstanta. Nah, dalam penelitian lebih lanjut, ternyata konstantanya 1, jadi ini dituliskan menjadi sigma F dibagi dengan M, atau sering dituliskan menjadi seperti ini. Inilah hukum kedua Newton. Ya. Yang berikutnya kita akan masuk ke hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini, sebelum ke sana, sedikit berbicara tentang gaya. Ini penting ya. Gaya bekerja pada sebuah benda. Gaya yang bekerja pada sebuah benda itu pasti dikerjakan oleh benda lain. Ya, jadi gaya yang bekerja pada sebuah benda itu pasti ada orang lain atau benda lain yang mengerjakan. Nah, jadi ini penting gaya itu muncul kalau ada dua benda saling berinteraksi. Nah, keliru jika berpikir sebuah benda dapat bekerja di udara atau tanpa benda. Jadi jangan menggambar gaya di udara, tidak ada bendanya, lalu kalian katakan ada gaya yang bekerja di situ. Tidak, salah. Ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang hukum ketiga Newton. Nah, ini juga dikenal sebagai hukum aksi reaksi. Syaratnya itu harus ada dua objek yang saling berinteraksi. Ya, supaya muncul gaya memang harus ada dua objek. Ya. Lalu kedua objek tersebut saling mengerjakan gaya. Yang satu mengerjakan gaya aksi, itu katakanlah benda satu mengerjakan pada benda 2, lalu gaya reaksinya itu dikerjakan oleh benda 2 pada benda 1. Jadi ini benda 1 mengerjakan pada benda 2. Lalu ini F reaksi itu adalah benda 2 mengerjakan gaya pada benda 1. Ya, nah lalu besarnya sama, arah berlawanan. Yang ini tadi sudah dijelaskan, F reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Yang mana benda tadi yang saling berinteraksi.
Oke, ya mungkin ini satu animasi contoh. Ya. Ini tadi udah diulang nih ya. Ada dua benda berinteraksi, gaya yang bekerja pada benda pertama, gaya aksi, gaya reaksi pada benda kedua, F aksi dan F reaksi muncul bersamaan. Jadi orang ini mendorong dinding. Nah, ini adalah F aksi. Ya. Orang pada dinding. Jadi ini bekerja di dinding. Lalu sebagai reaksi dari dinding, dinding itu mengerjakan gaya pada orang ke sana. Jadi ini adalah F reaksi. Reaksinya siapa? Reaksinya dinding pada tangan orang. Nah, itu yang besarnya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Nah, agak sekaligus menjelaskan gaya inilah yang membuat orang ini kemudian bisa bergerak ke belakang, apalagi dia dibawa menggunakan sepatu roda. Ya, lanjut. Nah, ini juga contoh gaya aksi-aksi. Jadi ada sebuah palu memaku atau ada sebuah palu memalu paku. Nah, palu mengerjakan gaya pada paku seperti ini. Lalu paku mengerjakan gaya pada palu. Besarnya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Dua gaya ini tidak saling menghilangkan. Kenapa? Karena bekerja pada benda yang berbeda. Nanti saling menghilangkan kalau bekerjanya pada benda yang sama. Oke. Kemudian, ya demikian. Kita nanti akan lanjutkan dengan jenis-jenis gaya. Kita akan bahas lebih jauh lagi tentang hukum ketiga nanti. Demikian, semoga membantu. Terima kasih.